Persaudaraan bukanlah sekedar ikatan darah, namun juga ikatan iman. Persaudaraan sesama Muslim dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 10 berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Di tengah gemuruh zaman yang terus berubah-ubah, terdapat satu kekuatan yang dapat mengikat kita dalam hati yang berbeda-beda menjadi satu kehangatan yang abadi. Itulah kekuatan tali persaudaraan yang terus memperluas jangkauannya, menembus jangkauan-jangkauan yang tak dapat kita jangkau. Dari keheningan hingga keramaian, dari cahaya hingga kegelapan, setiap langkah yang kita ambil membuat kita percaya bahwasanya ada kekuatan yang mempererat tali persaudaraan. Dari senyuman, tangisan, membuat kita memiliki kekuatan dalam kebersamaan untuk menghadapi segala rintangan. Dengan memperluas tali persaudaraan, kita dapat menyentuh hati yang paling jauh. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan yang tak pernah berakhir, karena dengan kita memperluas tali persaudaraan kita juga memperluas cinta yang abadi. Desa Sapak Timur terletak di Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan sebuah desa pesisir hasil pemekaran dari Desa Sapak Raya pada tahun 2008. Desa yang memiliki luas wilayah sekitar 13.547 hektar ini memiliki kurang lebih 382 kepala keluarga dan jumlah penduduknya sekitar 1.500 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Penduduk desa ini terdiri dari berbagai etnis budaya, di antaranya yaitu dari suku Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Bajo, bahkan ada pula suku Bugis, Makassar, dan juga Jawa. Jadi pertama untuk Desa Sapak Timur ini yang awalnya masih Sapak Raya, kemudian pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 desa. Maka yang sekarang ada ini yang terdiri adalah Desa Sapak Timur yang terdiri dari beragam etnis. Jadi beragam etnis ini dalam arti ada dari suku Bolaang Mongondo, ada suku Bugis, bahkan Minahasa. Sehingga sampai saat ini kerukunan antar umat beragama yang kita hidup selama ini masih terjalin. Dan itu sejarah. Yang kedua, itu sejarah lahirnya Desa Sapak ini. Kita juga sudah tidak tahu yang pasti untuk sekarang Desa Sapak Timur jadi memiliki ada sekitar 382 kakak dan 1.500 jiwa yang mayoritas adalah umat Muslim. Di Desa Sapak Timur ini pada umumnya bergerak di dua sisi, yaitu ada di kelautan, di nelayan, dan di pertanian. Bahkan ada usaha-usaha kecil seperti UMKM yang kita lihat bersama bahwa sampai saat ini masyarakat masih melaksanakan, ada yang menanam kelapa, jagung, bahkan di laut juga ada, dan ada usaha-usaha itu untuk menghidupkan
keluarga yang ada di desa ini. Desa ini tak jauh berbeda dari desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kondisi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan yang sudah jarang kita temui di kota-kota besar masih terasa di sini. Apalagi saat Desa Sapak Timur sedang mempersiapkan perayaan Lebaran Ketupat yang dirangkaikan dengan perayaan halal bihalal. Masyarakat di sini sangat antusias mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari ketupat, lauk pauk, dan tak lupa pula kuliner khas Desa Sapak, yaitu dodol dan nasi jahat. Semuanya dipersiapkan agar kerabat, sahabat, serta semua pengunjung yang akan datang ke desa ini bisa menikmati hidangan lezat yang mereka sajikan. Maka saya selaku Hum Tua sangat mensupport, bahkan bagian dari dalam kegiatan ini untuk membantu kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan ini. Makanya kami itu punya rencana yang lebih mau bagaimana terus menciptakan ini, suasana ini dalam kondisi aman dan tertib. Dalam Islam, menerima dan menjamu tamu adalah salah satu tindakan yang mulia, serta mendapatkan keberkahan. Beberapa keutamaan menerima tamu diantaranya adalah mendapatkan pahala dan berkah, memperkuat hubungan sosial, dalam hal ini hubungan persaudaraan, dan tentu saja mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Perayaan Lebaran Ketupat ini sudah diselenggarakan oleh masyarakat Desa Sapak Timur ini sejak sekitar 11 tahun lalu. Nah Bapak, untuk tanggapan pemuda mengenai kegiatan ini seperti apa Bapak? Ya, jadi sebelum persiapan ini kami buat, itu kami pertama membuat musyawarah yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, kemudian para pemuda yang ada di Desa Sapak Timur ini. Kemudian kita berembuk untuk pelaksanaan halal bihalal tahun ini. Oke, jadi melibatkan seluruh masyarakat yang ada ya, mulai dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, walaupun dan pun masyarakat lokal di sini semua ikut terlibat dalam persiapan kegiatan ini. Ya. Oke. Nah, Bapak, mungkin hikmah dari memperluas tali persaudaraan terkait kegiatan seperti ini, menurut perspektif dari para pemuda ini seperti apa, Bapak? Dari pemuda ini, jadi mereka membuat satu momen dan mereka ini melibatkan diri dalam pelaksanaan ini. Yang pertama adalah di sini kita ada berbagai agama, sehingga dari pemuda mereka ini berperan penting dalam rangka juga untuk toleransi mereka dengan pemuda-pemuda yang ada di desa tetangga yang mungkin, dan mereka ini adalah beragama di luar dari Islam. Itu kira-kira. Baik, jadi untuk para pemuda dari Desa Sapak ini turut berpartisipasi ya dalam kegiatan ini dengan cara mensupport kegiatan ini sebagai bentuk dari toleransi antar umat beragama. Nah, Bapak, untuk persiapan dari kegiatan ini seperti apa?
Jadi kami membuat persiapan itu sangat singkat, jadi kurang lebih hanya 2 minggu saja. Oh, Dan 2 minggu alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu saja, benar-benar antusiasme dari masyarakat benar-benar sangat luar biasa ya Bapak, Ya, sehingga mampu mempersiapkan kegiatan ini dalam waktu 2 minggu saja. Ya, betul. Oke, baik. Nah, Bapak kalau untuk kesiapan dari kegiatan ini sudah seperti apa? Nah, jadi persiapan ini karena momen yang sangat penting, jadi kami melibatkan di sini Linmas yang namanya untuk menjaga daripada tamu-tamu yang datang dari kendaraan mereka, dan kami telah mempersiapkan lokasi untuk parkiran. Kemudian yang kami siapkan juga dalam bentuk hidangan itu alhamdulillah sudah 100% sudah bisa dilaksanakan. Baik, alhamdulillah berarti untuk kesiapan sudah 100% ya Bapak. Ya. Mulai dari konsumsi, akomodasi maupun keamanan dan penjagaan semuanya sudah tertata dengan rapi nih Bapak. Ya, betul. Baik. Sesungguhnya, setiap tamu adalah bagian dari perjalanan yang tak terpisahkan. Dalam setiap sapaan hangat dan senyuman tulus, kita merangkul keberagaman yang memperkaya peradaban kita. Sebab, dalam setiap tamu yang datang, terdapat sebuah pelajaran yang bernyawa, sebuah cerita yang menari di antara jalinan waktu. Jadi untuk kesan-pesan dari masyarakat bahwa dengan kegiatan perayaan halal bihalal ini, mereka menginginkan bahkan mengharapkan untuk para pengunjung yang datang bahkan sudah mempersiapkan segala apa yang ada untuk menyambut kedatangan para tamu-tamu yang ada di luar desa. Bahkan ini kalau kita lihat ini membludak sampai di Sulawesi Utara. Jadi mereka menunggu kedatangannya dan sangat senang, bahkan menginginkan bahwa terciptanya acara ini untuk menjalin lebih luas tali persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah atau peradaban Islam adalah landasan yang kuat dalam Islam. Ini menegaskan bahwa umat Islam adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Dengan demikian, memperluas tali persaudaraan dalam Islam bukan hanya sebuah nilai, melainkan suatu tindakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim diharapkan untuk menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang, solidaritas, dan persaudaraan yang kuat. Persaudaraan bukanlah sekedar kata-kata kosong, tetapi suatu prinsip yang sangat ditjunjung tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada umatnya untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain dalam kebaikan. Setiap muslim diharapkan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan berbagi kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri menegaskan pentingnya persaudaraan dalam banyak hadisnya, menyatakan bahwa umat Islam seharusnya seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh merasakan kesakitannya. Dengan mempraktikkan nilai-nilai persaudaraan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperluas
tali persaudaraan di antara umatnya, dan menjadikan kita sebagai umat yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebetulnya Lebaran Ketupat atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan halal bihalal ini hanya satu tradisi, tapi tradisinya menjadi satu kewajiban karena di situ ada ikatan yang kita sebut dengan silaturahmi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, itu artinya hubungan kita dengan Allah itu sudah baik, bagus kita. Kita keluar dari Ramadan itu sebagai imanan, wahtisaban. Kita keluar sebagai orang-orang yang ikhlas, beriman, dan melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itu dengan Allah. Tetapi hubungan dengan manusia, setelah dengan Allah sudah bagus, kita harus ciptakan hubungan baik dengan manusia. Maka hubungan ini yang paling terbaik adalah dengan momen kita mengadakan acara halal bihalal. Di situ kita saling ikhlas mengikhlaskan, maaf memaafkan, kita jalin hubungan sesama kita umat Islam maupun dengan umat-umat yang lain. Karena antara hubungan manusia itu tidak memandang suku, agama, ras. Sesama umat manusia itu sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, menurut saya halal bihalal yang telah menjadi tradisi baik untuk umat Islam Indonesia harus kita pelihara betul dan kita jadikan momen ini untuk lebih tingkatkan keimanan kita kepada Allah sekaligus ciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Persaudaraan di dalam Islam itu adalah wajib. Ya. Persaudaraan itu adalah wajib. Bahwa Allah menciptakan kita manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya. Aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Wa ja'alnakum su'uban lita'arafu. Ya. Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kita saling kenal mengenal. Kita bisa di dalam saling kenal mengenal itu, maka disitulah terjalin hubungan yang erat antar sesama manusia. Dan ini memang harus dilakukan oleh sesama umat Islam. Karena kita disebut dengan orang yang beriman adalah ketika kita menciptakan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Percuma sholat kita, percuma haji kita, percuma zakat kita, percuma puasa kita. Kalau tidak pernah terjalin hubungan antar sesama manusia. Makanya kalau dengan Allah gampang. Kita boleh minta ampun segala dosa dan kesalahan kita. Tapi dengan sesama manusia, kalau tidak dimaafkan, tidak diampuni, maka kita tetap akan bermasalah. Maka inilah makna sesungguhnya dari persaudaraan dan persatuan di dalam Islam. Kalau Kementerian Agama sangat mendukung sekali ya, hal-hal yang positif dalam rangka untuk kebersamaan, dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan. Jadi Kementerian Agama, pemerintah itu saling memberikan respon kepada kegiatan-kegiatan keagamaan begini untuk kita jadikan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam umat beragama. Ya, di dalam umat beragama kita tingkatkan itu mulai dari bawah. Persatuan dan kesatuan itu diciptakan dari bawah. Dan ini Kementerian Agama sangat merespon sehingga Kementerian Agama banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah hampir semua masyarakat khususnya di Sulawesi Utara ketika ada momen-momen seperti ini, Kementerian Agama selalu dilibatkan. Selalu datang untuk memberikan respon, berikan sambutan, dan berikan dukungan kepada masyarakat. Dalam rangka juga karena persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Jadi seperti dalam ayat Al-Quran tadi, Allah berfirman, Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling kenal mengenal. Jadi Allah ciptakan berbangsa-bangsa itu semua agama. Allah ciptakan itu banyak ras, banyak agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya. Kita ciptakan semua agama itu bukan kita samakan semua agama, tapi kita saling menghormati, ya, saling menghargai. Sehingga kegiatan begini yang terlibat bukan hanya satu agama, bukan hanya Islam, tapi semua agama merasa terlibat
Dan semua agama itu merasakan bahwa hablum minan nas itu bukan dibutuhkan oleh satu agama. Bukan hanya Islam saja, tapi semua agama itu mereka memberikan motivasi, dorongan agar hablum minan nas itu lebih diperluas, lebih diperlebar, agar supaya kita merasakan bahwa memang Allah sudah ciptakan kita berbeda-beda. Allah sudah ciptakan kita bersuku-suku. Satu kewajiban kita adalah bagaimana perbedaan ini kita jadikan sebagai momen untuk kita lebih menciptakan uhuwah kita, persaudaraan kita. Yang selama ini kita kenal bahwa persaudaraan adalah satu kewajiban dalam semua agama saja. Kita jadikan persaudaraan itu sebagai inti daripada kehidupan kita. Minaz zulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menjadi terang benderang. Itu bisa terciptakan kalau masyarakatnya menyadari bahwa hubungan antar sesama manusia itu harus lebih kita tingkatkan ke kehidupan kemanusiaan kita. Lampu-lampu berderai, mengisyaratkan rahasia. Bukan hanya pancaran cahaya, tapi benang-benang ikatan yang memeluk dalam gelap. Tiap nyala adalah sebuah panggilan, memperpanjang tangan, memanggil di kegelapan. Sebuah persembahan dari satu jiwa ke jiwa lainnya, mengukir kisah persaudaraan yang abadi. Bersinar bersama, melintasi jarak, merangkul dalam kebersamaan, menjadi simbol harapan penghubung yang tak terputus. Lampu-lampu ini tidak sekedar penerang, namun mereka merupakan pelita, memandu menuju persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang memiliki banyak perbedaan dan keunikan, menjaga tali persaudaraan menjadi salah satu misi yang membangun. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menembus batasan-batasan yang memisahkan kita dan menenun kembali benang-benang yang menyatukan kita sebagai satu keluarga. Setiap jalan yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, membantu kita memiliki kemampuan untuk mempererat tali persaudaraan. Menerangi jalan dengan cinta kasih, pengertian, dan keberanian. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semuanya.